Dipo Alam datang ke KPK Rabu malam 14 November lalu. Sambil membawa sejumlah dokumen, Sekretaris Kabinet ini melaporkan 3 kementerian yang ia duga berkong-kalingkong dengan anggota DPR untuk menggunakan anggaran negara. Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian adalah 3 kementerian yang ia ungkap. Langkah Dipo ini menuai beragam komentar, sebab sebagai pejabat yang mewakili kabinet, apakah Dipo ingin menyampaikan bahwa 3 kementerian itu bermasalah? Nah, mengenai masalah pengungkapan siapa-siapa, apa dan siapa, itu saya serahkan pada KPK apa yang kami laporkan. Karena saya katakan bahwa kami tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Ya. Intinya adalah momentum ini sudah ada keberanian dari pegawai negeri sipil yang mereka tidak bisa lagi ditekan-tekan, ada keberaniannya untuk melapor. Tapi sebaliknya kami menghimbau juga kepada pegawai negeri sipil, janganlah membuat fitnah. Ya. Menteri Pertanian Suswono angkat bicara. Menurutnya, sumber informasi penyimpangan dana itu tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta. Statusnya ini, surat tersebut sesungguhnya surat kaleng, ya, karena tidak menyebutkan identitas. Nah, saya juga tidak tahu apakah staf ini benar dari Kementerian Pertanian atau tidak. Tentu Pak Dipo yang mengetahui. Ya intinya pokoknya ada melaporkan sejumlah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan itu ya pokoknya yang jelas ini laporan, dan tentu saja dari yang saya baca sih sebetulnya ada beberapa yang sebetulnya juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Sedangkan Istana menilai laporan Dipo ke KPK merupakan inisiatif pribadi Dipo. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dipo Alam dalam kapasitas beliau sebagai SSK, tentunya ini adalah inisiatif pribadi Pak Dipo. Jadi melaporkan dan kemudian langsung menyerahkan dokumen-dokumen terkait yang dimaksud tadi. Kementerian-kementerian yang dianggap bermasalah lah. Atau, ya disebut dalam berkong-kali-kong dengan oknum di DPR itu inisiatif dari Pak Dipo Alam. Sebelum melapor ke KPK, Dipo Alam sempat mengeluarkan sejumlah surat edaran ke instansi pemerintah untuk mencegah praktik kong-kalingkong dalam pembahasan anggaran antar pemerintah dan DPR. Dipo juga menerbitkan surat edaran membatasi pinjaman luar negeri yang bisa membebani anggaran pemerintah. Menurut Dipo ada beberapa teknik manipulasi uang negara yang lazim dipraktikkan di kementerian. Beberapa di antaranya adalah kerjasama anggota DPR dengan kementerian untuk menggelembungkan anggaran. Pembuatan program dengan anggaran yang dijadikan lebih besar. Permintaan jatah ke BUMN, serta usulan pinjaman dana ke luar negeri. Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita menguji tuduhannya Dahlan Iskan dan Dipo Alam. Dan lebih berat lagi tuduhan Dipo Alam, kong-kalingkong kementerian dengan DPR. Begitu buruknya kah wajah negara ini? Saya sebetulnya mau ke Bu Lili White, tapi Bung Akbar mau nambahin. Ya, ini kan bukan persoalan mudah sekarang ini ya, karena kini sudah berbicara tentang koordinasi pemerintahan. Maka kemudian saya mau bertanya, apakah fenomena Dipo Alam, ya di mana di dalamnya ada case yang melibatkan Pak Dahlan atau sebaliknya, ini adalah awal dari kehancuran koordinasi pemerintahan SBY Budiono? Saya mau bertanya seperti itu. Karena kan yang dia ditembakkan ini kan ke segala arah nih. Salah satu contohnya, kenapa sampai saya mengatakan gitu, karena kita dibuat bingung. Tadi disebutkan dan muncul di TV pernyataan Julian Aldrin Pasha yang mengatakan bahwa itu bukan sikap pemerintah, itu adalah sikap pribadi Pak Dipo Alam. Tetapi di hadapan kami di Komisi 2 dikatakan, Pak Dipo mengatakan, Julian adalah orang yang di bawah saya, koordinasi dia. Dan itu adalah, sama dengan mengatakan gini, itu nggak benar. Dan kemudian ternyata Pak Julian mengatakan, ya sudahlah, kelihatannya Pak Dipo yang harus benar gitu ya. Tapi kemudian saya sempat menguji apakah informasi ini benar.
dalam sebuah acara di Yogyakarta, saya menanyakan kepada seorang menteri senior. Bang Karni, saya ulangi, menteri senior. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Sorry, ini menyangkut nama orang juga ya. Saya tanyakan, Bang, apakah sikapnya Pak Dipo itu adalah sikap istana? Dengan tegas dia mengatakan, Adinda Akbar, Saudara Akbar, itu bukan sikap istana, itu adalah sikap pribadi. Dan menurut saya kalau sudah begini keadaannya, saya rasa ini barangkali memang masanya pemerintahan, koordinasi pemerintahan SBY Budiono ini menjadi memasuki titik krusial. Dan kemudian Presiden sempat mengeluarkan pernyataannya, meminta menteri-menterinya untuk fokus kepada pekerjaannya. Saya tidak tahu, saya bukan orang Jawa, tetapi apakah itu berupa sindiran atau teguran dari seorang presiden kepada orang-orang yang terlalu mengambil panggung terlalu besar? Saya nggak tahu, Pak Karni. Baik, Ibu Lili, sekarang Komisi Ibu kong kaling kong dengan Departemen Pertahanan. Kira-kira aja begitulah. Salah satu, ada 3 kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan. Terus saja, Bu. Yang dia maksud kali kong sepertinya seperti apa? Karena di Komisi 1 itu semua dikerjakan dengan terbuka. Ya. Jadi anggaran yang diajukan oleh pemerintah di dalam hal ini mitra kerja kami, Kemhan dan seluruh lembaga yang ada di situ itu terbuka. Jadi kalau kita mau Tapi ada kan anggaran yang berdasarkan surat dari Pak Dipo Alam ke Menteri Keuangan akhirnya dihentikan. Justru saya katakan bahwa yang melanggar undang-undang adalah Pak Dipo Alam. Kenapa? Di Undang-Undang MD3 itu jelas kok bahwa semua anggaran itu ditentukan oleh pemerintah bersama Komisi 1 karena ini menyangkut mitra kerja ya. Dan sudah disepakati bahwa ada beberapa hal yang dibintangi. Biasanya kalau dibintangi itu kasusnya adalah belum jelas detailnya sehingga kita belum bisa memberikan endorsement untuk dicairkan. Nah, ini sudah ada pertemuan di antara kita dengan Kemhan termasuk dengan stakeholdernya, ada Panglima dan sebagainya. Ada hal yang dibintangi itu sudah kita cabut bintangnya. Harusnya itu dicairkan. Ini malah Pak Dipo intervensi ke Menteri Keuangan untuk memblokir itu. Loh, ini yang langgar undang-undang ini Pak Dipo, dia nggak punya hak untuk itu gitu loh. Menurut Ibu apa yang terjadi ini sesungguhnya? Saya juga nggak tahu ya. Tetapi kalau bahwa bisnis di Kemhan terutama untuk alutsista dan sebagainya itu memang kalau dilihat nominalnya memang menggiurkan dan itu selamanya pasti ada permainan di antara rekanan-rekanan yang ada di sana. Tetapi untuk pencabutan 678 miliar ini itu terbuka semua sifatnya tender. Ya kita akhirnya cuma berpikir dari kita nih yang melakukan hal ini, kita berpikir jangan-jangan ada yang nggak kebagian ya temennya sebelah sana lah kali gitu. Kita akhirnya berpikir seperti itu. Ada yang nggak kebagian ini maksud Ibu apa? Ya rekanan-rekanan yang teman-temannya sebelah sana yang nggak yang karena ini sudah dicabut bintangnya gitu loh Pak. Tidak ada alasan bahwa itu harus diblokir atau dibintangi kembali, nggak ada ceritanya. Dari mana, dari pintu mana Pak Dipo itu punya hak untuk melakukan hal itu, nggak ada pintunya. Terus DPR diam saja. Kenapa? DPR kita justru tanggal 6 besok kita melakukan dengar pendapat, kita juga ingin Pak Dipo ada di situ. Kita kepengen tahu apa alasannya. Kalau udah melanggar undang-undang, hak DPR lebih tinggi lagi kan? Nah justru itu. Yang saya khawatirkan adalah dengan pernyataan dari Presiden SBY beberapa waktu yang lalu tentang komitmen menteri-menterinya untuk tetap sampai 2014, mungkin kinerja yang seperti inilah yang dipusingkan oleh Presiden, pembantu-pembantu terdekatnya seperti ini. Jadi Ibu menuduh di balik ini ada bisnismen yang nggak dapat tender, kira-kira kan begitu tadi? Kira-kira ya seperti itulah. Sementara kita nggak ada urusannya sama rekanan-rekanan itu, kita nggak ada urusannya sama sekali. Yang berurusan itu adalah justru pihak pemerintah, bukan kami. Kami meminta itu dilakukan dengan tender dan itu sudah dijalankan. Karena itu tender, maka jatuhnya kepada mereka-mereka yang memang bisa melaksanakan ini. Tetapi sampai ada seorang pemain ya
Saya nggak mau ngomong nama, tapi saya ngomong inisial aja ya, K, karena ini menyangkut juga nanti masalah-masalah hukum ya. Sampai K ini naruh adiknya di sekitar juga ring 1 gitu loh. Dan tapi ternyata mungkin nggak dapat juga di situ kemarin. Jadi ini jadi akhirnya jadi masalah nggak dapat aja gitu loh. K ini apa? K ini Pengusaha. pengusaha. Ya ikut tender. Ya. Tapi Saya bukan nggak tahu Ilyas, pada ya? pelaksanaannya karena kita tidak ikut di situ ya. Terus Apakah punya- ini kan menang atau tidak saya nggak ngerti. Tetapi dugaan kita dia punya kerabat dekat yang ada di dalam lingkaran istana. Adiknya sendiri. Ya, udah tuh. Bang Karni lebih Loh, tadi lihai Ibu bilang dari adik. saya. Adiknya sendiri entah tuh adik dari mana saya nggak ngerti. Tapi katanya ini namanya juga hari ini Republik ini lagi Republik katanya gitu loh Pak ya. Jadi ini cuma masalah-masalah seperti itu. Nah kalau presiden kemudian pembantu-pembantunya seperti ini dan sampai beliau menyatakan koordinasi komitmen dan minta mereka itu fokus kepada pekerjaannya. Saya kasihan banget sama presiden gitu loh. Saya kasihan. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa mendukung dia sampai selesai di 2014. Dan ini adalah peluang-peluang untuk DPR bisa melakukan interpelasi. Kita bisa memanggil untuk kita menanyakan kok ada seperti ini. Apa ada rencana Komisi 1 interpelasi? Belum. Belum. Tapi nggak tahu kalau ke sana ya arahnya. Karena kita justru sebetulnya ingin membongkar gitu loh. Membongkar yang ada di sekeliling presiden ini belum tentu presidennya tahu gitu loh. Kalau melihat ucapan-ucapan 2 kali loh ya. Satu minta fokus kepada pekerjaannya menteri-menterinya, yang kedua adalah minta komitmen dari menteri-menterinya. Saya mau tanya nih anggota DPR yang lebih lama di Komisi 1. Lebih tahu bisnis kayaknya. Makasih, Uda Karni. Sekampung. Jadi sebelumnya ini kita ngelihat setelah keterangan semua, ini kelihatannya eksekutif, legislatif, yudikatif, ancur-ancuran Indonesia. Semoga generasi kita selamat. Jadi saya mau neruskan aja katanya Ibu Lili nih. Siapa yang namanya K? Mungkin Pak Karni ingat nggak? Kepala saya pernah berdarah. Dipukulin di DPR, ya cerita saya bilang. Jadi ada Kasat, Kasau dan ada si Kasan. Nah siapa Kasan ini? Kasan ini kontraktor yang sampai ini hari itu nggak pernah diganggu-gugat. Malahan di mana? Ya malahan adanya ada di istana. Yang nama Yusuf itu adanya. Nah itulah yang jagain bisnisnya si Kasan di istana. Jadi kalau dibilang nggak ada mafia ini ada. Tahu siapa yang jagain perusahaannya? Satu, bekas Menko Polkam. Ada wakil ketua Komisi 1. Itu semua komisarisnya Kasan di dalam. Nah jadi ini perusahaan ini itulah yang nyuplai semua makanan tentara dan polisi puluhan tahun ini. Nah itulah. Jadi saya pikir bagusnya Pak Presiden tolong wise. Gara-gara Anda ngomong gitu dulu Anda dipukul. Iyalah ini yang berdarah dijahit nih di RSPP. Dan saya pikir Anda nggak takut dipukul lagi? Nah, mana kita takut. Istirahat sejenak.